saya bilang saya tidak takut dan saya tidak gentar. Tidak ada yang bisa membungkam saya. Tidak ada yang bisa membungkam. Cuma mau ngingetin udah minum obat belum nih hari? Jangan ke skip ya. Ingetin doang gua, ngingetin. Gue disangka terus sama orang tuh dari dulu kalau ada yang berseteru sama gue pasti dibilangnya lonte. Walaupun gue nggak laku, tapi setidaknya dengan gue dituduh lonte berarti di mata mereka gue cakep dan menjual. Sebagai orang yang kenal sama Novi, Pratiwi Novianti ya, gue cuma mau bilang, saya itu kenal Novi, itu kondisinya dia sudah bergerak di bidang sosial ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jangan kalian pikir setiap orang yang dibantu sama Tenovi itu dikontenin loh, enggak. Tenovi itu dalam membantu orang. Kalau dia, orang yang mau dibantu ini nggak mau dikontenin, dia bersedia. Beneran. Karena waktu itu gue pernah mau minta tolong handle Ning Maghrib, terus ekspolan viral. Tenovi itu mau bergerak walaupun tanpa ada dokumentasi sama sekali tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang si Novi tuh nolong orang dikontenin, mau kepo sama si Niki, Ki coba dong Ki cerita Cong masa lalu sama si FS yang jelas. Bahwa ada kekecewaan terhadap sosok itu, ada benar adanya. Benci amat kayaknya sama Bu Airin nih orang. Naik loh, sini gue punya data. Lo naik loh, kue Teo banjir gue capture dulu. Naik loh sini, gue punya data. Pengikut cuma 1, sini naik loh. Ayo. Lu tadi nggak ngerekam ya supir tadi? Supir tadi. Iya. Lu tahu supir gue bilang apa? Bu, ibu nanti pilih siapa? Saya nggak mau Airin. Tuh. Naik sini, gue punya data. Lu mau ngomong apa lo? Kue Teo banjir. LPG lihat mama. Duar. LG yo lihat mama. Duar. Nah, kalau ditanya keluarga mampu atau biasa aja, orang tua gue itu bukan orang susah. Bukan kaya raya seperti Abu Rizal Bakri, tapi bukan orang susah. Gue kuliah di tempat bagus, kakak-kakak gue juga kuliah di tempat bagus. Tapi gue itu tipikal orang yang ketika gue udah berumah tangga, gue gak mau ngerepotin orang tua. Walaupun orang tua nih buat anak-anaknya nih udah disiapin nih, udah dipos-posin nih. Oh ini buat si anak ini, buat anak ini, buat anak ini. Tapi gue bukan tipikal orang yang apa ya, orang tua gue masih ada gitu loh. Sebisa mungkin gue yang nyenengin dia, bukan gue yang repotin. Gue itu dulu dicap sama keluarga, gue tuh anak paling badung. Di keluarga gue, di sepupu gue yang paling badung. Tapi sekarang gue adalah anak yang paling sering diceritakan dan dibanggakan ke orang-orang. Padahal gue gak ngerti apa yang dibanggain dari gue. Waktu itu dibayarin kosan aja sama orang tua gue udah alhamdulillah gitu kan. Terus udah nih lanjut ya. Nah terus udah waktu itu gue berusaha banget bisa ketemu anak gue, dan alhamdulillah Tuhan kasih jalan. Mantan mertua gue yang bawain ke gue, dan istri mantan laki gue itu baik banget memang tuh ya orang-orang itu. Nah sejak dari situlah gue nggak tahu apa yang terjadi sama si mantan, tapi semenjak dari situ Tuhan itu, gue rasa Tuhan baik banget sama gue. Kehidupan gue membaik, gue ditemui sama orang-orang baik, ekonomi membaik. Si mantan ini juga ngebebasin anak gue untuk bergaul lagi sama gue, untuk main lagi sama gue, untuk datang ke tempat gue. Nggak tahu gimana, tapi Tuhan tuh kasih jalan banget. Nah dari situ gue ke-trigger, gue harus lebih baik karena ada 3 anak yang harus gue senengin gitu kan, yang harus gue pikir masa depannya. Karena kita kan nggak tahu nih ke depannya. Memang mantan mertua gue itu orang kaya, sekolah anak-anak gue itu dijamin. Tapi kan kita nggak tahu ya yang namanya hidup. Nah dari situlah, nah udah tuh gue bolak-balik Surabaya kan, ketemu lah tuh sama laki gue, urusan kerjaan tadinya. Gue lihat lumayan nih bang, udah pacaran. Gue juga nggak tahu latar belakang dia siapa, pokoknya gue lihat ganteng. Bukan orang kaya tapi
kerjanya tuh oke gitu ya, maksudnya kerjanya tuh ya lumayan deh, kalau misalnya buat beli nasi goreng mah sampai muntah-muntah bisa gitu. Nah udah dari situ mulai deket, terus akhirnya 1 tahun pacaran kita nikah sampai sekarang ini. Intinya gini loh, kalau misalnya kita lagi susah nih, jangan mikir, weh kok Tuhan jahat banget ya sama gue. Enggak, jangan gitu. Lu mikirnya, ini Tuhan ada rencana apa sih buat gue? Gitu loh. Dan jangan takut kalau misalnya kita tuh disumpahin orang, enggak. Tuhan yang punya andil buat hidup kita, bukan dia. Pokoknya semangat buat semua ibu di luar sana, kita hebat.